ingin menyebarkan hoaks, jelas. Ya, padahal bukan Tertullianus yang memberikan pemahaman homoousios atau homoiousios, tapi Athanasius. Halo Pak Samuel Siahaan, kalau nanti menonton video saya meminta sumber Bapak ya. Kalau saya punya sumber, nanti saya tunjukkan ke Bapak. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Agak lama Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Ya, karena kita harus jelaskan isi video ini. Kalau tidak, waduh, kacau balau Bapak Ibu. Ya, sekarang tadi dikatakan Ortodoks itu yang duluan dan Katolik itu baru ada tahun 1053. Pak Samuel Siahaan, Anda belajar dari mana? Ya, Anda belajar dari mana? Bahkan skisma itu bukan tahun 1053 menurut sejarah, tapi 1054. Oke, kejadiannya yang benar-benar memutuskan hubungan itu 1054, bukan 1053. Di sini juga salah. Masih mending kalau Bapak mengatakan kira-kira mulai tahun 1053 hingga 1054. Nah, itu baru, Pak. Karena Bapak mengatakan kira-kira. Tapi Bapak mengatakan 1053. Yang benar itu 1054. Oke? Kemudian, kalau Bapak mengatakan ortodoks yang pertama, maka pertanyaannya mengapa di dalam kredo? Ya, Bapak juga tidak tahu kalau saya pakai bahasa kredo ya. Atau kalau Bapak menganut iman rasuli, tapi sudah diganti kata-katanya Pak. Diganti pakai kata am. Oke? Mohon maaf ini bukan bermaksud menyinggung, tapi saya mau menunjukkan kebenaran aja. Tapi diganti Pak, dalam kata-kata iman rasuli itu kata am itu Katolik Pak. Jadi dalam iman rasuli itu Pak ditulis begini, termasuk dalam kredo Nikea ya. Gereja, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pertanyaan saya kepada Bapak Samuel Siahaan, kenapa tidak disebutkan di situ Katolik itu diganti jadi Ortodoks? Di sini tidak bicara tempat, Pak. Saya belum menyebutkan kata Roma di situ. Tapi saya mau bertanya, mulai dari itu, kalau dulu ada Ortodoks, pasti yang dipakai Ortodoks di situ, Pak. Karena di Konsili Nikea itu ada orang-orang dari timur datang, bahkan ketika zaman Arianisme itu di timur terjadi, yaitu di Alexandria. Harusnya mereka pakai Ortodoks, Pak, kalau Ortodoks duluan. Kok tidak dipakai? Yang dipakai, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang dalam iman rasuli, saudaraku Protestan, dipakai kata am. Ya pasti Bapak tidak ketemu di situ. Tapi Bapak ketemu kalau membaca Konsili Nikea dalam kredo. Nah, pertanyaannya Pak, waktu itu kan belum terpisah gereja, Pak. Tahun 321, tahun 325 itu gereja itu satu, Pak. Tapi kenapa? Ya, kenapa kalau Ortodoks duluan itu kenapa rumusan itu tidak dipakai Ortodoks tapi Katolik? Ini pertanyaan besar saya. Termasuk Romo Daniel Bambang Biantoro, tolong jawab saya. Ya, kenapa kata Katolik yang dipakai bukan Ortodoks? Dari situ aja kita sudah tahu, berarti pemakaian Ortodoks itu setelah itu nanti. Ya kan? Logika sederhana, tanpa harus pakai ilmu yang tinggi-tinggi. Yang kedua, Pak, saya mau menunjukkan dan saya mau share screen, Bapak Ibu, supaya kita pakai data, oke? Saya tidak berbicara hanya asal-asalan supaya dianggap benar, tapi saya mau menunjukkan, oke? Ya, Bapak Ibu, saya tunjukkan gereja Katolik itu kapan adanya, oke, Pak Teguh, kalau menonton ini betapa bahagia Bapak diberikan pelajaran oleh anak muda seperti saya, Pak. Saya mungkin seumuran anak Bapak, tapi tidak apa-apa. Karena Bapak belajar sejarahnya hanya sepotong, ya kita saling belajar. Oke? Sejarah gereja Katolik di dunia kapan berdirinya? Saya sudah membantah pertama bahwa dalam syariat para rasul itu yang ada kata Katolik, bukan Ortodoks. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada kata Roma? Ya, Katolik Roma. Ya, itu sama aja, Pak, kalau saya nanti katakan Katolik Antioquia. Itu karena menyebut nama tempat. Katolik Rusia misalnya. Katolik Yerusalem. Itu sebuah tempat.
ya kan? Makanya Pak Yosua Tehu, orang-orang yang mengaku ortodoks itu ada sebagian ya yang bergabung dengan gereja Katolik dan mereka mengatakan sejak awal mula mereka belum pernah terpisah dengan gereja Katolik. Ya. Apa itu Pak? Gereja yang ada di Armenia Pak. Ya, gereja Armenia. Mereka masih mengaku dirinya Katolik dan belum pernah terpisah baik itu sebelum dan setelah skisma. Mereka satu dengan Katolik sejak awal mula kekristenan. Nah, Bapak perlu tahu ini Pak Yosua Tehu. Mengapa mereka mengatakan kami belum pernah terpisah dengan gereja Roma? Apa pentingnya Roma di sini, Pak? Apa pentingnya Katolik Roma di sini, Pak? Bapak harus belajar yang banyak dan tanyakan pada orang Katolik. Jangan mengundang imam Katolik yang dibicarakan toleransi, Pak. Sekali-sekali saya menyaksikan si Bapak mengundang salah satu Romo waktu itu Romo itu hebat itu, Pak, yang Bapak undang itu. Tapi Bapak membahas soal toleransi, sekali bahas sejarah. Saya ingin tahu gitu loh. Bagaimana Bapak mengerti sejarah? Undang Romo di channel Bapak, tanya sejarah supaya Bapak belajar. Ya, bahkan gereja-gereja di bagian timur sebagian mengaku dirinya belum pernah terpisah dari gereja Katolik Roma, Pak Yosua Tehu. Itu harus Anda tahu itu. Paling banyak adalah gereja Armenia. Gereja Armenia ini adalah satu-satunya negara pertama yang beragama Kristiani di dunia. Bapak nanti cari datanya. Dan mereka mengaku belum pernah terpisah dengan gereja Katolik Roma, bukan dengan gereja Ortodoks semuanya. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka tidak mengatakan kami belum berpisah dengan gereja Ortodoks Rusia atau Ortodoks yang punya Romo Daniel Biantoro? Harusnya kan begitu, Pak. Kalau duluan Ortodoks ya harusnya begitu. Ya kan? Oke, ya. Sejarah gereja Katolik di dunia kapan berdiri? Jadi begini Pak, di awal kekristenan itu ada kurang lebih 5 pusat kekristenan. Saya harus mengakui ini dan saya tidak mengarang-arang. Orang Ortodoks pun tahu ini, ya. Orang Ortodoks pun tahu. Yang pertama Bapak, tidak semua pusatnya itu ditulis dalam kitab suci. Itu harus Anda ketahui. Ya. Yang pertama yang sering kita sebutkan itu adalah Antiokhia, pusat kekristenan, ya. Ada pusatnya di Yerusalem, ada pusatnya di Antiokhia, kemudian di Roma, kemudian di Alexandria dan Konstantinopel. Oke, itu ya Pak. Itu untuk menjawab kenapa disebut Katolik Roma, Pak. Karena apa? Pusatnya ada di Roma. Ada kota pertama, Pak. Nah, kalau ada yang bertanya, memang keuskupan atau pusat di Roma itu berdiri sekitar tahun berapa, Pak DPS ofisial? Ya makanya kita belajar Bapak-bapak, ya. Saya juga masih belajar. Di Roma itu berdiri, ya, didirikan oleh Rasul Petrus dan Paulus sekitar tahun 48-an atau 45 sampai 48. Ya. 45-48 saat itulah didirikan keuskupan di Roma. Itu artinya apa? Didirikan abad pertama. Maka saya katakan ada 5 pusat. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa dianggap Roma itu penting? Itu sudah banyak data-data Bapak Yosua Tehu. Kenapa itu penting? Ada 2 orang tokoh yang saya sebutkan tadi hidup pada abad pertama, itu mereka datang ke Roma meminta persetujuan. Mereka berbicara dalam surat mereka tentang gereja di Roma, tentang pentingnya mengikuti teladan Rasul Petrus yang mendirikan gereja di Roma sebagai ketua dari para rasul. Oke? Jadi abad pertama sudah ada di Roma, Katolik itu sudah ada. Jangan katakan ada abad 1053, 54. Anda itu berbohong, Pak Samuel Siahaan. Anda itu berbohong. Sejarah kekristenan itu jelas, ada 5 pusat. Nah, yang bertahan sampai sekarang karena Tuhan menguasai dan
melindunginya ya di Roma. Yang lain itu banyak yang hancur, termasuk Konstantinopel. Kalau saya mau sombong, kenapa Konstantinopel hancur? Ya, Pak Graciapello pernah juga mengatakan, dalam videonya mengatakan mereka lebih membela penjajah ketika Roma mau membantu. Mereka pikir nanti dikuasai oleh Roma. Tapi ketika datang penjajah dari entah itu dari tentara Turki dan lain sebagainya, mereka menganggap itu ini melindungi mereka. Makanya ya sudah, orang-orang dari Roma ya tidak membantu ketika perang. Nanti Bapak Ibu lihat di ini ya, video Pak Graciapello ya. Namanya itu kan banyak yang hancur, tetapi bukan berarti suksesinya hilang. Ada suksesnya Santo Andreas, tapi banyak juga yang ngaku-ngaku. Ya, banyak yang ngaku-ngaku, termasuk yang di Rusia itu ngaku-ngaku sebagai Roma ketiga. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kenapa dia menyebut Roma, bukan Antiochia ketiga atau Antiochia keempat, tapi Roma ketiga? Perhatikan Bapak Ibu, cari tahu, mereka itu mengaku diri Roma ketiga. Nah, jadi lucu kan, kenapa Roma yang disebut, bukan Rusia ketiga? Ya karena suksesi apostoliknya Rasul Petrus, yang meneruskan ketuanya Rasul Petrus atas rasul lain adalah di Roma. Makanya mereka ngaku yang di Rusia itu, entah itu Roma ketiga, Roma kedua kah? Tapi pertanyaannya, mengapa mereka tidak memakai Rusia kedua, ketiga? Kenapa Roma yang dipakai? Aneh kan? Nah, pakai logika. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya mau menunjukkan, supaya lebih cepat, saya lalui saja ini. Saya mau menunjukkan bahwa di awal abad pertama, yang dibahas tadi, Bapak Ibu ya, katanya ada kata Katolik di dalam bahasa Yunani kitab suci. Ya, ada. Katolikos. Ya, ajaran keseluruhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Mengajarkan keseluruhan ajaran para rasul.